Shalom, selamat siang, selamat hari Minggu. Selamat kita memperingati hari Pentakosta. Seluruh dunia sedang merayakan hari Pentakosta, khususnya anak-anak Tuhan. Hari Pentakosta dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. 50 hari setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga, maka tercurahlah janji Bapa itu. Rasul-rasul mengalami hari Pentakosta seperti api turun dari surga dan memenuhi api kudus, api Roh Kudus itu memenuhi hati murid-murid. Nah, setelah hari Pentakosta itu, hari pencurahan Roh Kudus pertama kali, berikutnya adalah Roh Kudus langsung masuk ke dalam hati orang percaya untuk tinggal selama-lamanya ketika kita membuka hati kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, waktu kita percaya, pada saat itu juga Efesus 1 ayat 13 dan 14 dikatakan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi ada beberapa yang mengira harus nunggu hari Pentakosta baru Roh Kudus dicurahkan dengan tanda kita berbahasa roh, kita bernubuat dan lain-lain. Padahal sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kapan Roh Kudus dicurahkan di hati kita? Menurut Efesus 1 ayat 13 dan 14, saat kita percaya. Dikatakan di situ ketika kita percaya. Jadi bukan ketika kita sedang berdoa memanggil-manggil Roh Kudus supaya masuk di hati kita. Bukan, tapi ketika kita percaya Yesus. Nah, waktu kita percaya Yesus, maka Roh Kudus sudah di hati kita. Lalu itulah yang akan membuat kita mampu untuk mengekspresikan keluar 9 karunia Roh Kudus itu. Jadi bukan nunggu dulu Roh Kudus masih di luar. Saat kita percaya Yesus, kita nunggu sampai berbahasa roh atau mengalirkan karunia Roh Kudus, baru kita dipenuhi Roh Kudus. Bukan itu maksudnya, saudara. Jadi, waktu kita percaya, kita sudah menerima Roh Kudus. Nah, kebenaran apa yang memerdekakan kita tentang perayaan hari Pentakosta ini? Yang pertama, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus itu jaminan kita untuk kita bisa mengalami kuasa Tuhan yang maha dahsyat. Tahukah alam semesta ini diciptakan oleh kuasa Roh Kudus? Tahukah saudara bahwa Yesus dibangkitkan dari kematian oleh kuasa Roh Kudus? Jadi kuasa penciptaan, kuasa menang atas maut itu sudah tinggal di hati kita selama-lamanya. Dan itu ternyata saudara, kalau kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 8, bukan supaya kita menjadi sakti. Karena banyak orang berpikir kalau kita kepenuhan Roh Kudus, kalau Roh Kudus tinggal di hati kita itu untuk kita kayak lebih rohani dari yang lain, lebih sakti begitu. Bukan, saudara. Tapi untuk menjadi saksi. Artinya Tuhan mau pakai kita untuk jadi berkat. Hanya orang-orang yang rindu menjadi berkat, hanya orang-orang yang dipenuhi hati untuk mengasihi jiwa-jiwa, itulah yang akan mudah melihat kuasa Roh Kudus termanifestasi. Dan memang itu yang akan kita alami, itu yang akan terjadi dalam hidup kita, karena Roh Kudus itu yang akan membuat kita dipertemukan dengan orang-orang yang siap untuk kita layani, untuk kita doakan, untuk kita beritakan Injil kekuatan Allah. Dan kita akan melihat kuasa Tuhan termanifestasi. Ada mujizat kesembuhan, mujizat pertobatan, mujizat berkat keuangan, mujizat pemulihan keluarga yang dikerjakan Roh Kudus melalui kita. Karena kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal 3 dan selanjutnya, barulah 12 murid ya setelah diganti Yudas itu dipakai luar biasa. Sebelumnya Petrus penakut, tapi setelah baru saja dipenuhi Roh Kudus, dia langsung berani menghadapi ribuan orang waktu itu yang berkumpul, untuk akhirnya dimenangkan 3.000 orang langsung lewat khotbah Petrus. Apa Petrus hebat? Bukan, Roh Kudus yang penuh kuasa itu tinggal di hati Petrus sehingga ia penuh hikmat, penuh keberanian. Sebelumnya 3 orang aja termasuk nenek-nenek dia takut, tapi sekarang menghadapi 3.000 orang dia berani. Kenapa saudara? Karena ada kuasa Roh Kudus
tinggal di hati setiap orang percaya. Itu yang akan membuat kita melihat kuasa Tuhan termanifestasi lewat hidup kita dan jiwa-jiwa dimenangkan. Haleluya. Itu yang pertama, kita akan menjadi saksi dan kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita kemanapun kita pergi untuk melayaninya, untuk menjadi saksi di rumah, di gereja, di tempat kerja kita, dimanapun kita berada, sampai ke ujung bumi, dimanapun kita berada, kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus. Haleluya. Kemudian yang kedua, saudara, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-7, di sana dikatakan, di ayatnya yang ke-38, waktu itu Tuhan Yesus belum disalib dan belum terangkat, namun Tuhan Yesus sudah memberikan sebuah petunjuk bagi kita, kebenaran tentang arti Roh Kudus tinggal di hati kita, dicurahkan di hati kita. Dikatakan demikian, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, ini suatu hal yang sangat dahsyat. Dikatakan bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, bahwa dia juru selamat, bahwa dia Mesias, dia Kristus, maka ini akan terjadi. Dari dalam hati kita akan mengalir aliran-aliran air hidup. Wow, haleluya. Ini sebuah kehidupan yang baru. Inilah arti menjadi ciptaan baru. Bahwa ternyata kita hidup dari hati. Kehidupan kita berasal dari hati. Bukan dari situasi, bukan dari perbuatan kita, bukan dari luar. Tapi dari dalam keluar. Itulah kehidupan kita. Jadi waktu kita memberi dari hati. Kita mengasihi dari hati. Melayani dari hati. Semua dari hati. Dan hati kita itu sudah 100% disucikan karena Roh Kudus yang tinggal di hati kita. Nggak mungkin Roh Kudus tinggal di hati yang nggak suci. Dan tidak mungkin Rasul Paulus menasihati jemaat di Korintus memberi dari hati. Kalau hati kita itu hati yang ya masih 80% benar, 80% suci, 20%-nya kacau balau, penuh dosa, penuh kelemahan. Nggak bisa, saudara. Dari hati itu pasti bicara tentang hati yang sempurna, hati yang sudah utuh, disucikan. Dan kenapa bisa terjadi? Itulah arti kita menjadi ciptaan baru. Bahwa kita sudah mati dikubur dan bangkit menjadi ciptaan baru. Dan Roh Kudus sudah tinggal di hati kita. Dari situlah mengalir aliran-aliran kehidupan. Jadi kita dipimpin dari dalam keluar. Bahkan saudara, engkau belum banyak mengerti firman Tuhan, atau belum banyak hafal ayat firman Tuhan, atau bahkan engkau mungkin buta huruf, nggak bisa baca Alkitab, tapi engkau bisa dipimpin oleh Roh, dan kau sangat layak untuk hidup selayaknya anak Tuhan, orang benar. Karena pada waktu pencurahan Roh Kudus pun, Alkitab belum lengkap semuanya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Para rasul, apalagi penulis kitab perjanjian baru pada saat hari Pentakosta belum bertobat. Saulus belum bertobat. Tapi jaminan bagi orang percaya hari itu bukan dari Alkitab yang lengkap, tapi dari sang penulis Alkitab sejati, atau sang inisiator, sang pemberi hikmat untuk menulis Alkitab, yaitu Roh Kudus, tinggal di hati orang percaya. Itu yang akan menjamin kehidupan kita, keputusan-keputusan kita. Kita berani, kita percaya bahwa apapun yang dari hati kita, itu akan dituntun oleh Roh Kudus. Kalaupun salah, kalaupun ada pembelajaran, kita percaya Roh Kudus akan terus meluruskannya, menuntun kita untuk semakin sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan rencananya. Haleluya, dahsyatnya kehidupan orang percaya. Kita bisa hidup dari hati kita. Kita bisa hidup dituntun Roh Kudus dari hati kita. Kita bisa mempercayai hati kita yang baru itu, bahwa Roh Kudus tinggal di sana dan dia akan menuntun kita untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Wow, ini dahsyat saudara. Ini membuat kita yakin betul bahwa memang Tuhan menyertai kita dari hati. Bukan dari pengetahuan kita atau otak kita yang terbatas, pikiran kita yang terbatas, tapi dari hati kita yang begitu luas, yang mau Tuhan tinggali di sana. Tuhan tidak tinggal di
pikiran atau otak kita, tapi dia tinggal di hati kita selama-lamanya. Haleluya. Selamat hari Pentakosta, selamat mengalami gereja kepenuhan Kristus, Roh Kudus di dalammu, Kristus di dalammu, Allah Tritunggal tinggal di dalammu. Salam gereja kepenuhan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.